Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa, saya Alisun Ahmad dan akan menemani Anda selama kurang lebih 10 menit ke depan dalam 7 News. Pemirsa, Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto di Indonesia. Lahir Orde Baru diawali dengan mengeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang dengan pesat. Salah satu contohnya adalah perkembangan politik pada masa Orde Baru. Salah satunya yakni adalah Super Semar. Pemirsa, pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat kepada Legend untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau Super Semar. Isinya adalah mandat Legend Soeharto untuk memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Kedua adalah penetapan stabilitas politik. Setelah itu, pemirsa, pada tanggal 12 Maret tahun 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan bahwa Legend Soeharto sebagai pejabat presiden dan mengukuhkannya sebagai presiden penuh pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Dengan itu, Indonesia memasuki masa pemerintahan baru, yaitu Orde Baru. Setelah itu, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas, yaitu pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, dan ikut memprakarsa pembentukan ASEAN. Ketiga adalah penyederhanaan partai politik. Pemirsa, pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. 3 kekuatan sosial politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya atau Golkar. Setelah itu, pemirsa, pemilihan umum selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan sebanyak 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Ada pula pedoman penghayatan dan pengenalan Pancasila. Pemirsa, pada tanggal 12 April tahun 1976, Presiden Soeharto mengembangkan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Dan yang terakhir adalah dui-fungsi ABRI. Pemirsa, dui-fungsi ABRI memiliki maksud, yaitu bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yakni sebagai pusat kekuatan militer dan sebagai fungsi kekuatan sosial nasional. Pemirsa semua, yang saya jelaskan sebelumnya merupakan perkembangan politik pada masa Orde Baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Pemirsa, pada masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi sosial. Dalam pelaksanaan program ekonomi tersebut, pemerintah menetapkan ekonomi jangka panjang dan jangka pendek. Dalam program jangka pendek, dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional, diwujudkannya stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, sehingga akhirnya keadaan ekonomi Indonesia terus menaik. Hingga akhirnya pada tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Pemirsa, program jangka panjang diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan jangka panjang sekitar 25 tahun. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik dan tahunan, yang biasa disebut dengan pelita atau pembangunan 5 tahun, yang terdiri dari pelita 1 tahun tanggal 1 April tahun 1969 sampai dengan 31 Maret tahun 1974, pelita 2 1 April 1974 sampai dengan 31 Maret 1979, pelita 3 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984, pelita 4 1 April 1998 sampai dengan 31 Maret 1989, pelita 5 1 April 1989 sampai dengan 31 Maret
tahun 1994 dan Pritana. Untuk kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru, saya serahkan kepada Fairika. Dengan Fairika di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Sebelumnya, saya sebutkan namanya. Nama saya Muhammad Saiful Aldin. Baik, dengan Aldin, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru? Dalam kehidupan sosial, kami mengadakan transmigrasi, yaitu program untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang dari daerah yang padat ke daerah yang lain ke dalam wilayah NKRI. Setelah itu, adapun program keluarga berencana atau KB untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk. Dan yang terakhir adalah posyandu dan puskesmas, yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Lalu untuk di dalam pendidikan, kira-kira ada apa saja ya? Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program seperti yang pertama, Instruksi Presiden atau Impres Pendidikan yang tercatat pada periode 1993 sampai 1994 yang hampir 15.000 SD Impres telah dibangun. Yang kedua, program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. Yang ketiga, program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. Yang keempat, program gerakan orang tua asuh atau gerakan. Setelah itu, apa ada lagi ya? Yang terakhir, di budaya masa ya di kebudayaan pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya untuk memperkuat kepribadian, kebanggaan dan kesatuan nasional. Baik, terima kasih atas waktunya. Begitulah kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alia di studio. Baik, terima kasih Fairika. Kira-kira begitulah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Melanjutkan pada topik berikutnya. Setelah masa Orde Baru, muncullah masa reformasi yang akan berlangsung mulai dari tahun 1998 hingga saat ini. Dimulai dari tanggal 21 Maret tahun 1988, yakni saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi adalah masa berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Pemirsa sekalian, lahirnya gerakan reformasi merupakan sebuah gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik. Secara konstitusional, gerakan reformasi diawali dengan krisis monster yang melanda di Thailand. Kemudian, karena banyaknya kejadian demonstrasi yang menuntut Presiden Soeharto untuk turun, akhirnya pada tanggal 18 Mei tahun 1998, Ketua MPR atau DPR Hasmoko meminta Presiden Soeharto turun. Akhirnya, pada tanggal 21 Maret tahun 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada wakilnya B.J. Habibie. Peristiwa ini adalah peristiwa berakhirnya masa Orde Baru, sekitar 32 tahun, dan dimulainya masa reformasi. Setelah itu pemirsa, perkembangan politik pada masa reformasi adalah yakni yang pertama, diadakannya Sidang Istimewa MPR tahun 1998 pada tanggal 10 sampai dengan 13 November tahun 1998. MPR mengadakan sidang istimewa. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR, yaitu ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998, ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998, ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998, ketetapan MPR nomor 13 tahun 1998, ketetapan MPR nomor 15 tahun 1998, dan ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998. Yang kedua adalah otonomi daerah, yakni hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah pencabutan pembatasan partai politik. Pembebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pembatasan partai politik. Yang keempat adalah penghapusan dui fungsi ABRI.
dilakukan secara bertahap, sehingga ABRI berkonsentrasi kepada fungsi pertahanan dan keamanan. Yang terakhir adalah penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi sehingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, tahun 2004, 2009, dan 2014 dengan diikuti banyak partai politik. Selanjutnya adalah perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Pada masa ini, Indonesia menghadapi krisis ekonomi. Upaya-upaya ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi. Yang pertama adalah pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Diterapkannya kebijakan pokok di bidang ekonomi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dilakukan langkah-langkah berikut, yakni menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional untuk membantu pemulihan ekonomi, menetapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, dan membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah uang luar negeri. Lalu kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kondisi ekonomi Indonesia mulai stabil kembali, namun keadaan kembali merosot. Setelah itu, pada masa pemerintahan Presiden Megawati, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga barang. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi, yakni sebagai berikut. 1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar. 2. Mengalokasikan pembangunan hutang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. 3. Kebijakan privatisasi BUMN. Dan yang terakhir adalah perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, yakni sebagai berikut. 1. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak. 2. Pemberian bantuan langsung tunai. 3. Pengurangan hutang luar negeri. Kira-kira begitulah pengembangan politik dan perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Felika. Lagi dengan Felika di sini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi? Sebelumnya, baik kita Amanda. Nama saya Felika Wardana. Baik kita, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi? Pada masa reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya konflik sosial yang bersifat etnis. Namun seiring keberhasilan pemerintah di era reformasi mengatasi masalah-masalah di tengah kehidupan sosial masyarakat berangsur-angsur kembali menjadi kondusif. Baik, dalam bidang pendidikan, bagaimana kehidupannya? Untuk pendidikan, pemerintah di era reformasi beberapa kali melakukan perubahan kurikulum. Kurikulum tersebut adalah 1. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang kedua adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga adalah kurikulum 2012. Baik, setelah itu mau masih ada lagi? Masih ada, yaitu bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan ada upaya melestarikan budaya, yaitu mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau organisasi pendidikan, keilmuan, atau perserikatan bangsa-bangsa. Baik, terima kasih atas waktunya. Begitulah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia di studio. Baik, terima kasih kepada Felika. Kira-kira begitulah keadaan masyarakat pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Tidak terasa sudah kurang lebih 10 menit saya menemani Anda dalam acara Fast 7 News. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.